Polres Karanganyar bersama tim Subdit Laka Korlantas Polri menggelar olah TKP laka maut Tawangmangu yang mengakibatkan 5 orang tewas. Banjir imbas tanggul jebol di Kabupaten Grobogan belum surut. Patrick Kluivert dan asistennya Denny Lanzat menonton pertandingan antara Persis Solo melawan Dewa United di Stadion Manahan Solo. Saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng pagi ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, Polres Karanganyar bersama tim Subdit Laka Korlantas Polri menggelar olah TKP lanjutan di jalur lama arah Magetan Tawangmangu, tepatnya di Desa Gondosuli. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui fakta kecelakaan tunggal yang mengakibatkan 5 penumpang tewas. Di lokasi kejadian, polisi menggelar traffic accident analysis guna merekonstruksi sebelum, sesaat, dan sesudah kecelakaan. Nantinya hasil olah TKP juga dijadikan bahan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya, mengingat lokasi kejadian berada di jalan menurun tajam serta tikungan yang rawan terjadi laka lantas. Kami sudah melakukan scanning lokasi ya, dengan alat yang sudah kami gunakan, alat TA tersebut. Ini merupakan suatu langkah scientific traffic accident investigation. Jadi kita menginvestigasi secara ilmiah dari kejadian kecelakaan yang terjadi. Dan untuk selanjutnya proses lidik maupun sidik terhadap kejadian laka lantas ini kita akan serahkan kepada pihak Polres setempat untuk ditindaklanjuti. Yang apakah itu memang ada diakibatkan karena remblong, itu masih dilakukan penyelidikan. Ya, kita belum bisa menentukan yang pastinya. Itu akan mampu untuk melihat apakah ada bekas-bekas pengereman atau tidak, atau mungkin dari mana dia menginjak rem atau melepas remnya, itu nanti akan dari scan, dari hasil scan ini. Sementara itu, Satlantas Polres Karanganyar telah mengamankan pengemudi minibus Elf dan melakukan penyelidikan dengan menggunakan alat bukti berupa rekaman kamera pemantau atau CCTV dan pemeriksaan sejumlah saksi. Kami tetap menunggu hasil penyelidikan, baik itu dari saksi, baik dari olah TKP, hasil pemeriksaan ahli dari kendaraan. Kami belum bisa menentukan penyebab kecelakaan tersebut. Tetap kita harus berpedoman pada crime investigation. Jadi untuk menentukan nanti kita belum bisa. Ini baru tahap penyelidikan. Untuk sopir sendiri kita baru melaksanakan penyelidikan. Saat ini kita baru amankan di unit laka Satlantas Polres Karanganyar. Dalam penyelidikan, polisi juga memeriksa saksi dan mengecek kondisi kendaraan, termasuk apakah kondisi laik jalan atau kelebihan muatan dan lainnya. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Karanganyar, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, suasana duka menyelimuti keluarga korban laka maut Tawangmangu di kamar jenazah RSUD Karanganyar, Jawa Tengah. Perwakilan keluarga korban yang hendak menjemput 5 jenazah korban kecelakaan maut Tawangmangu telah berada di RSUD Karanganyar menanti kedatangan rombongan ambulans. Sebanyak 5 jenazah korban laka satu persatu dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk diberangkatkan ke rumah duka. Wakil Bupati Karanganyar, Ade Eliana, yang datang ke RSUD Karanganyar menyampaikan duka kepada keluarga korban, serta menjanjikan pemerintah Kabupaten Karanganyar akan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban. Kami
pemerintah rakyat. Pemerintah kami mengucapkan berduka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Hari ini ada kecelakaan, ada 17 korban, 5 meninggal dunia. Sudah difasilitasi oleh pemerintah karena ini juga bencana yang tidak diinginkan. Jadi kejadian luar biasa atau KLB, jadi kita tanggung semuanya. Ngapunten butuh bantuan niki wonten kecelakaan wonten ngeboh. Niki derek dievakuasi niki ambulan. Butuh ke ambulan niki. Sebelumnya saudara, 5 orang tewas dan 4 orang mengalami luka-luka saat minibus membawa rombongan wisatawan mengalami kecelakaan tunggal di jalur Jalan Magetan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Kecelakaan terjadi pada Sabtu pagi. Minibus berisi 16 wisatawan asal Kecamatan Pandangan, Kabupaten Bojonegoro yang hendak berwisata ke Tawangmangu. Dari penyelidikan penyebab kecelakaan tunggal diduga karena rem minibus Elf tidak berfungsi saat melewati turunan jalan yang curam. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Karanganyar, Jawa Tengah. Informasi lainnya, saudara, beberapa pengendara sepeda motor terjatuh akibat tumpahan solar di Jalan Menteri Supeno, Kota Semarang, Sabtu kemarin. Solar, Pak. Beberapa pengendara sepeda motor terpeleset dan terjatuh akibat tumpahan solar di Jalan Menteri Supeno, Kota Semarang, tepatnya di depan SMA Negeri 1. Meskipun bagian jalan yang terkena tumpahan solar sudah diberi tanda oleh warga agar pengendara tidak melintas di jalan yang terkena tumpahan solar, namun sejumlah pengendara tetap terjatuh. Tumpahan solar karena ada bus yang lewat. Banyak yang jatuh atau gimana Mas ini, Mas? Hanya ada 6. Ada 6 ya pengendara yang jatuh. Terus yang dilakukan warga sini apa, Mas? Sementara ini, Mas, tadi? Tadi menutup jalan dan mengarai. Tumpahan solar pun langsung ditangani petugas pemadam kebakaran Kota Semarang. Petugas membersihkan sisa-sisa tumpahan solar di jalan dengan semprotan air mobil pemadam kebakaran. Jebere Roy, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Banjir imbas tanggul jebol di Kabupaten Gerobokan belum surut. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Banjir yang menggenangi Desa Sukorejo, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah belum surut. Akibatnya sekolah dasar di Kabupaten Gerobokan terpaksa diliburkan. Banjir akibat jebolnya tanggul di Desa Sukorejo, Kecamatan Tegawanu, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah masih tinggi. Tidak hanya berdampak pada permukiman warga, banjir juga mengenangi sejumlah sekolah dasar di Desa Sukorejo. Di SD Negeri Sukorejo 1, air banjir sudah mengenangi sejak Sabtu kemarin. Kegiatan belajar mengajar pun terpaksa diliburkan. Polisi terus berpatroli di sekolah untuk memastikan tidak ada barang yang rusak atau hilang akibat banjir. Di SD 1, kami melakukan pengecekan secara rutin hal-hal apa yang perlu diantisipasi. Dan kami untuk memastikan keamanan barang-barang yang ada di sekolahan tetap terjaga. Dan kami pun juga menumpuk daripada beberapa kursi sebagai pemberat biar semuanya tidak berantakan. Untuk sekolahan ini tergenang sudah dari hari Sabtu. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Renggong mengakibatkan ribuan warga di Desa Sukorejo terdampak genangan banjir. Sebagian warga memilih bertahan di rumah mereka masing-masing untuk menjaga harta benda. Guna menjamin ketersediaan makanan bagi warga terdampak banjir, warga bersama aparat kepolisian dan TNI membagikan ratusan nasi bungkus dari dapur umum yang sudah disiagakan sejak Sabtu kemarin. Kegiatan pembagian nasi bungkus kepada
warga yang tergenang air akibat jebolnya tanggul di Tanggirejo, tepatnya di Dusun Jetak. Ada berapa bungkus ini yang Untuk yang kita bagikan, tiap pendistribusian ada 600 bungkus. Ini sudah kali keberapa Dan? Ini sudah ke-5 kalinya dari hari kemarin. Sejak malam kemarin. Siap. Ya. Ini dibagikan dari rumah ke rumah? Dari rumah per rumah, karena para warga yang tergenang airnya, rumahnya ini tidak mengungsi. Namun tetap kita himbau agar mereka apabila sewaktu-waktu air naik, mereka tetap kita arahkan untuk mengungsi. Genangan banjir di Desa Sukorejo hingga Senin masih belum berangsur surut dan mengenangi jalan dan ratusan permukiman. Warga Desa Sukorejo belum bisa beraktivitas secara normal dan masih membutuhkan dapur umum untuk kebutuhan makan dan minum. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Isak tangis mewarnai keberangkatan jemaah calon haji asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sejumlah anggota keluarga tidak tahan menahan haru saat melepas anggota keluarganya berangkat ke Tanah Suci. Suasana haru menyelimuti pelepasan jemaah calon haji di pendopo rumah dinas Bupati Blora. Sejumlah anggota keluarga nampak saling berpelukan melepas saudara mereka berangkat ke Tanah Suci. Bahkan beberapa di antara mereka tampak menangis, tidak mampu membendung air mata. Mereka juga mendoakan agar para jemaah calon haji selalu diberikan kesehatan sehingga bisa kembali ke tanah air kembali. Ini yang berangkat Ibu sama kakak. Sama kakak ya? Ini kakak yang pertama. Tadi nganter jam berapa? Jam 9:30 ya sampai sini ya. Tadi sempat dada-dada gini ya. Sempat nangis juga Bu ya. Ini doa untuk orang tua apa Bu ini? Semoga lancar ibadahnya, menjadi haji yang mabrur, pulang dengan keadaan selamat. Ya Mas, bisa menghantarkan Bapak Ibu pergi ke Tanah Suci. Tadi di rumah juga menangis juga? Iya. Iya. Tapi sekarang sudah plong Bu ya? Iya, alhamdulillah. Sudah alhamdulillah senang bisa menghantarkan beliau juga pergi ke Tanah Suci. Semoga nanti kita segera mengisi. Amin. Pada tahun ini, jumlah jemaah calon haji asal Kabupaten Blora sebanyak 550 orang. Mereka tergabung dalam kloter 57 dan 58. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sementara itu, Saudara, di Tegal, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto memilih sapi kurban jenis simental yang dibeli dari peternak asal Kelurahan Dampyak, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Inilah sapi kurban yang dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto asal Kabupaten Tegal. Sapi kurban jenis simental ini memiliki bobot 1,32 ton dengan harga Rp95 juta. Pemilik sapi Sudarmono mengatakan sapi yang diberi nama Bejo ini rencananya akan dibagikan untuk warga Kota Tegal saat Idul Adha nanti. Untuk memastikan kesehatan sapi terjaga, Sudarmono rutin melakukan pemeriksaan dengan mendatangkan mantri maupun dokter hewan. Memang dari kemarin sudah ada kedinasan peternakan yang ke sini untuk melakukan survei hewan kurban ya, khususnya untuk bantuan Presiden. Itu memang di sini sudah melakukan survei sampai 2-3 kali ke sini untuk menentukan pilihan. Untuk sementara memang yang dipilih ini sebagai calon bantuan kurban, bantuan dari Presiden. Sementara juga sudah kita siapkan
dari segi kesehatan maupun lainnya termasuk pakan dan perawatan sudah kita maksimalkan. Semoga sampai hari H tidak ada kendala apa-apa. Sapi kurban bantuan Presiden ini diberi nama Bejo dengan usia 4 tahun. Dan si Bejo diperoleh Sudarmono 2 tahun lalu dari Tulung Agung, Jawa Timur. Bersama dengan puluhan sapi lainnya, si Bejo dirawat dengan memberikan pakan pokok dari konsentrat dan serat dari batang padi, singkong, dan campuran lainnya. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kota Semarang, Saudara. Menjelang Idul Adha, sejumlah harga kebutuhan dapur di pasar tradisional di Kota Semarang naik. Harga beberapa jenis sayur yang melonjak tajam, yakni tomat dan timun. Pedagang sayur di Pasar Peterongan Kota Semarang menyebut, menjelang Idul Adha, harga tomat yang biasanya Rp10.000 per kilogram kini mencapai Rp20.000 per kilogram. Sementara harga timun melonjak dari Rp8.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga tomat dan timun tak hanya dipicu oleh musim hujan, sehingga hasil panen dari petani tidak maksimal, namun juga lazim terjadi saat permintaan meningkat menjelang Idul Adha. Tomat, timun, sawi bakso. Tomat berapa, Mbak? Tomatnya Rp20.000. Normalnya? Normalnya ya 10. Kalau timun? Timun normalnya Rp8.000. Timun sekarang Rp15.000. Misalnya terus panennya jelek ya, Mbak? Ya, panennya berkurang. Berarti pasokan memang berkurang ya, Mbak ya? Pasokan berkurang. Sejak kapan itu, Mbak? Mulai naik? Kira-kira 5 hari, Mas. 5 hari. Sementara untuk harga cabai jenis rawit merah maupun rawit hijau serta merah keriting yang sempat mencapai Rp100.000 per kilogram, kini harganya turun di kisaran Rp40.000 per kilogram. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Patrick Kluivert dan asistennya Denny Lanzat menonton pertandingan antara Persis Solo melawan Dewa United di Stadion Manahan Solo. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Kota Semarang resmi bergabung dalam City Alliance Maritime Silk Road atau anggota aliansi Kota Jalur Sutra Maritim. Dengan masuknya Kota Semarang di CAMSR, diharapkan bisa mendongkrak pariwisata yang ada di Kota Semarang. Kota Semarang kini resmi bergabung dalam City Alliance Maritime Silk Road atau anggota aliansi Kota Jalur Sutra Maritim. Masuknya Kota Semarang dalam CAMSR diharapkan bisa mendapatkan manfaat besar mulai dari pelestarian budaya, promosi wisata, hingga pertukaran pengetahuan. Kota Semarang merupakan salah satu pelabuhan utama dalam pelayaran Laksamana Cheng Ho. Warisan budaya Tionghoa Indonesia sendiri hingga kini masih ada, tercermin dari keberadaan Klenteng Sampokong dan Taikasi. Kita sangat banyak berharap mudah-mudahan dengan kita menjadi keanggotaan jalur sutra maritim ini nantinya itu bisa meningkatkan kerjasama tidak hanya di bidang ekonomi, kemudian di bidang-bidang yang lain misalnya pengembangan budaya dan sebagainya serta perlindungan terhadap budaya-budaya yang ada. Bergabungnya Kota Semarang dalam keanggotaan CAMSR disaksikan langsung atas kebudayaan Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia, Mr. Wang Xiping, dan delegasi pemerintah Kota Guangzhou, Mr. Liu Xiaoming. City Alliance Maritime Silk Road adalah aliansi kota-kota yang memiliki keterkaitan sejarah dengan jalur sutra maritim berbasis di Guangzhou, Cina.
Dalam pelestarian warisan budaya Cheng Ho ini, CEMSR menggandeng Sino Nusantara Institute dan Taika-Si Semarang untuk menggelar Heritage Forum dan promosi budaya. Dengan bergabungnya Kota Semarang, Indonesia kini memiliki 2 kota yang masuk CEMSR, yaitu Cirebon yang bergabung tahun 2024 dan Semarang yang bergabung 16 Mei 2025. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga, saudara. Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia, Patrick Kluivert, Sabtu malam menonton pertandingan antara Persis Solo melawan Dewa United di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Ditemani asistennya Denny Lanzat, Kluivert dikatakan sempat membuat sejumlah catatan. Pertandingan kandang terakhir Persis Solo menjadi istimewa dengan kehadiran pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert. Bersama asistennya, Denny Lanzat, Kluivert menonton pertandingan antara Persis melawan Dewa United. Mereka menyaksikan dari Royal Box yang ada di atas tribun VIP Stadion Manahan. Menonton dari awal hingga menjelang peluit akhir pertandingan, keduanya terlihat serius dan beberapa kali terlibat diskusi. Menurut Ketua Panpel Stadion Manahan, Kluivert dan Lanzat membuat sejumlah catatan dan mengatakan ingin menonton permainan klub jelang akhir liga. Kenapa sih dia nonton ini Persis? Kurang tahu ya, tadi dari saya juga bilang baru datang kemarin kalau nggak salah, terus ini mau disempetin nonton beberapa pertandingan. Dia tadi tertarik yang saya dengar dari beberapa pemain depan dari baik Dewa maupun Persis, untuk dia pantau dan tadi dia bilang good game sih sama saya. Dia suka permainan. Tadi duduknya di kursi mana? Di Royal Box. Beliau tadi minta DSP sambil mencatat kedua pelatih. Saya lihat tadi banyak bikin catatan terkait masing-masing pemain. Sejumlah pemain langganan tim nasional turut bermain di laga ini, seperti Egy Maulana Fikri dan juga Ricky Kambuaya. Egy mengaku tidak tahu jika Kluivert dan Lanzat menonton. Namun yang terpenting adalah bermain baik sembari menanti panggilan dari tim nasional. Lain halnya dengan Ramadan Sananta yang mengaku sempat dikirim pesan singkat dari Kluivert jika dirinya akan menonton. Pasti pelatih timnas dia akan menonton pemain yang akan dipilih nantinya, yang kita tidak tahu siapa aja yang akan dipanggil, kan nama-namanya juga belum ada. Pasti setiap pemain ingin memberikan terbaik, untuk dipilih atau enggak itu keputusan pelatih, dan kita sebagai pemain harus memberikan yang terbaik dan kepada semua tim dan juga kepada teman-teman. Tadi Coach Patrick nonton ya di atas ya? Sananta tahu nggak? Tahu, dia sebelum datang dia WhatsApp saya buat menghadiri acara. Apakah itu menambah motivasi dari di lapangan? Sebenarnya nggak ada sih, tapi ya kita coba yang terbaik berikan yang terbaik. Keberadaan pelatih timnas adalah hal biasa jelang pertandingan internasional. Selain untuk mencari referensi pemain baru, juga memantau pemain langganan timnas. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.